Ya, bisa. Oh, boleh. Nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yang dengan nikmatnya tersebut yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini yang saat ini kita berbeda tempatnya. Biasanya diadakan di masjid, tapi kita kembali adakan di sekolah karena nanti memang setelah kajian ini ada beberapa acara yang akan kita ikuti bersama anak-anak kita dengan ditemani tamu dari rumah sakit dari keluarga untuk memberikan beberapa pemaparan terhadap orang tua dan juga kesehatan tumbuh kembang anak. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa judul dari tema kajian kita kali ini adalah akibat buruk pertemanan pada anak kita. Jadi memang manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka untuk hidup bersosial. Manusia itu dia akan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan lebih dalam dari itu, bukan cuma interaksi saja, mereka bersahabat. Mereka bersahabat. Dan ini manusiawi sekali orang bersahabat itu. Makanya para nabi pun mereka punya sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memisahkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq di situ sebagai sahabat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan karena memang sahabat itu adalah perkara yang fitrah sekali, manusiawi sekali, seseorang memiliki sahabat. Kita nggak berbicara tentang orang yang introvert ya, nggak punya sahabat misalnya, atau nggak demen temenan sama orang. Itu adalah kondisi-kondisi dikecualikan. Tapi pada dasarnya manusia itu memiliki sahabat dan tingkatan sahabat juga beda-beda. Ada sahabat yang dalam, kita bisa bilang sahabat nomor 1 ya, yang biasanya jumlahnya cuma 2-5 lah kurang lebih. Nah 2 orang sampai 5 ini adalah sahabat yang Jazakumullahu khairan.
Ada lagi sahabat yang lain. Sahabat yang lain ini sahabat yang dia mungkin ketemu seminggu sekali. Seminggu sekali. Intinya, sahabat ini adalah perkara yang memang dalam Islam ada tuntunannya dan arahan-arahan bagaimana kita bersahabat dengan Islam. Nah, ternyata sahabat ini ada dua. Ada sahabat baik, ada sahabat buruk. Sahabat yang baik ini akan memberikan kebaikan, adapun sahabat yang buruk akan memberikan keburukan. Gak usah sama anak kecil. Itu pun berlaku pada orang yang sudah besar sekalipun. Di mana Rasulullah SAW mengibaratkan sahabat itu sebagai hamil misk. Sahabat baik seperti hamil misk, penjual minyak wangi. Sahabat yang buruk seperti nafikhul kir, kata Rasulullah, seperti pandai besi. Kalau kita sahabatan sama pedagang minyak wangi, dapat wanginya, walaupun kita nggak beli. Sahabat yang buruk, yang dia kayak pandai besi, tidak bakal kena bau besinya, walaupun kita nggak motong besi, dapat baunya atau dapat bolongnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya sahabat itu punya pengaruh. Kalau baik maka baik pengaruhnya, kalau buruk maka buruk pengaruh. Nah, tema kajian kita kali ini kita akan membahas tentang pengaruh buruknya. Dan lebih kita kerucutkan lagi, pengaruh buruk teman pada anak-anak. Pada anak-anak. Di antara pengaruh buruk yang bisa dilakukan oleh teman, pengaruhnya, karena ada pepatah bahasa Arab bilang apa? As-sahib sahib. As-sahib sahib. Teman itu naik. Mungkin sempat kita jelaskan di sini juga. Ada yang mengatakan apa? Teman itu lebih serem daripada setan. Karena setan cuma bisa apa? Bisik-bisik aja. Tapi kalau teman, oh kamu bukan dari kita. Kalau nggak ngelakuin ini, misalnya, teman itu punya power, punya kekuatan untuk maksa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan teman ini bahaya dalam Islam. Bahaya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau orang pengen tahu agama seseorang, lihat dengan siapa dia berteman. Sampai sebagian ulama memberikan kita kaidah, orang tua yang punya anak perempuan, kalau anaknya dilamar sama orang lain, di antara cara orang tua biar tahu ini orang yang datang melamar anaknya orang baik atau enggak, di antaranya apa? Lihat sahabatnya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Persahabatan ini berat. Pepatah Arab lagi mengatakan apa? At-tuyur ala ashkalihim taqab. Burung itu dengan sejenisnya dia akan bergabung. Burung gereja sama burung gereja, burung ini sama burung ini, merpati demikian. Maksudnya apa? Orang itu dengan yang semodel dia akan kumpul. Dan ini semuanya erat hubungannya dengan pengaruh pertemanan antara seseorang dengan orang lain. Adapun pada anak-anak ini terbagi. Akan sangat besar pengaruhnya ketika anak remaja. Persahabatan akan kental pengaruhnya di masa-masa remaja seseorang. Itu di masa remaja bahkan seseorang bisa lebih percaya temannya dibandingkan orang tua. Di masa remaja. Dan subhanallah ya, kita dulu pernah punya pengalaman di bulan Ramadan ada kegiatan. Kegiatannya namanya Tadabbur Quran. Kita duduk kumpul sama orang-orang korban narkoba. Anak muda semuanya. Semua anak muda dan kebanyakan orang yang punya, orang berada. Dari sekian orang, mungkin 90% dari yang hadir kena narkoba dari teman. Hampir semuanya teman. Sebagian kejebak. Tapi 90% dari yang hadir dari korban-korban penggunaan narkoba tersebut disebabkan karena pertemanan. Teman ini bahaya. Pengaruhnya kepada anak ini luar biasa.
walaupun pengaruhnya akan lebih kental di masa remaja. Makanya banyak psikolog-psikolog mengatakan apa? Kalau anak kita udah remaja, kita harus bisa jadi teman terbaik dia. Karena memang yang paling dia butuhkan apa? Teman. Anak perempuan itu berani tinggalin orang tuanya untuk teman yang baru dia kenal 2 bulan. Ini orang tuanya yang selama ini banting tulang, ngasih makan, ngasih kehidupan, ditinggalin sama anaknya yang remaja untuk pergi bareng temennya atau pacar. Maka pertemanan ini sebenarnya lebih kental ketika di masa remaja. Adapun di masa anak-anak atau terlebih TK ya, TK atau SD kelas 1, ini cenderung mereka belum paham bagaimana berteman justru. Belum paham bagaimana berteman, belum bisa mengekspresikan perasaan mereka dengan baik, gemes, berlebihan, akhirnya kasar. Seru main sama temennya, ngajak main, malah jadinya berantem. Nah, di anak pertemanan ini dibutuhkan, tapi akan menjadi dasar mereka dalam pertemanan kalau kita jelaskan kepada mereka terkait pertemanan. Pada asalnya seperti itu. Tapi di zaman kita sekarang, keburukan pertemanan menyentuh masa anak-anak. Sekarang anak SD ngerokok ada. Artinya keburukan dari pertemanan yang itu dulu adanya di masa anak-anak sudah mulai beranjak besar, sekarang menyentuh pada anak kecil. Di antara keburukan dari pertemanan itu adalah pertama, pergaulan bebas. Ini sehingga kita di sini walaupun anak-anak kita TK dan SD, artinya tetap harus ada kekhawatiran kita. Karena ketika kita berbicara tentang pengaruh akhlak, ilmu, kebiasaan pada anak, akan banyak sudut yang terlibat. Sekolah, rumah, itu semuanya akan terlibat. Lingkungan, itu kan terlibat. Di antaranya pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang kita maksudkan adalah pergaulan yang merugikan ya. Pergaulan yang merugikan seperti narkoba masuk di dalamnya, minum-minuman keras, atau bahkan pelecehan seksual sekalipun, atau hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini semua merancak kepada anak-anak. Mungkin kita pernah sampaikan juga ya, di antara perkara yang pernah kita jumpai adalah anak-anak di kelas bikin grup di WhatsApp, namanya grup rahasia. Gurunya nggak boleh tahu, ibunya nggak boleh tahu. Jadi sekolah nggak tahu, rumah nggak tahu. Yang tahu siapa? Dia sama teman-temannya. Apa yang dilakukan di grup tersebut? Mereka saling share. Apa yang di-share? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi pergaulan-pergaulan seperti ini di zaman sekarang susah untuk kita kontrol. Sehingga butuh apa? Butuh perhatian ekstra dari kita orang tua terhadap perkara tersebut. Terhadap perkara tersebut. Yang nantinya pergaulan bebas ini bukan hanya berpengaruh kepada kerusakan si anak saja, tapi akan memiliki pengaruh kepada kesehatan juga pada akhirnya. Dari sisi alkohol, narkoba, pergaulan bebas, hubungan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bayangin anak-anak sekarang SD ngerokok tuh banyak. Dan itu circle mereka nih saling kompak, tahu pertemanan lah ya. Kompak, kalau nggak kompak nanti dipisahin dari yang lain atau dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengaruh buruk dari teman yang buruk. Nanti pada akhir kita akan sebutkan bagaimana solusinya. Kemudian pengaruh buruk yang lainnya adalah pengaruh buruk
dari sisi akhlak yang akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Diajak mencuri barang-barang, nyolong barang-barang, atau saling menunjukkan aurat. Ini ada di anak-anak juga. Nah, ini perlu perhatian besar dari siapa? Dari orang tua dan juga dari sekolah. Karena kita tahu anak itu dari pagi sampai zuhur sampai siang ya kurang lebihnya itu di sekolah. Maka sekolah harus apa? Harus ekstra hati-hati dalam masalah ini. Nanti kalau udah pulang, orang tua harus ekstra dalam masalah ini. Kalau di rumah si anak main sama anak-anak lain tetangga di rumah, harus hati-hati dalam masalah ini. Yang pernah kita jumpai ada di SD, bahkan di SD anak-anak itu punya istilah sendiri. Punya istilah tersendiri yang maksudnya adalah saling menampakkan auratnya. Dan itu terkadang disembunyikan, bahkan kebanyakan ya, disembunyikan dari guru dan disembunyikan dari orang tua. Nah, itu salah satu pengaruh buruk daripada pertemanan. Dan anak-anak kita ini, apalagi yang masih SD dan TK, itu anak-anak yang belum bisa berteman dan belum bisa memilih teman. Belum bisa berteman dan belum bisa memilih teman. Tugas kita orang tua untuk mengarahkan anak kita dalam pertemanan mereka. Di antaranya yang bisa terjadi adalah at-tanamur. Tanamur ini artinya pembulian. Pembulian yang terjadi pada anak-anak. Ini bisa jadi pengaruh daripada pertemanan yang buruk. Pertemanan yang buruk, satu anak nakal, akhirnya dia ngajak anak lain. Entah dia diajak jadi pelaku pembulian atau korban pembulian. Walaupun pada masa anak-anak TK atau SD itu biasanya SD awal ya, biasanya hal tersebut tidak dimaksudkan untuk pembulian. Karena si anak ini nggak tahu bully itu apa. Si anak justru di situ kesalahannya adalah kesalahan belum bisa mengekspresikan perasaannya. Kayak senang berlebihan malah narik-narik temannya, gemes berlebihan narik-narik temannya. Maka yang perlu diselesaikan adalah apa? Mengajarkan anak tersebut bagaimana bersikap ketika dia sedih, marah, senang, seperti itu. Nah, dan pembulian ini ada dua sisi. Ada pembuli, ada korban yang dibully. Dan kita harus mempunyai perhatian pada dua-duanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kata Rasulullah, tolonglah saudaramu pelaku kezaliman dan korban kezaliman. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau korban kezaliman ini kita tolongin pasti. Dia kesian ya. Tapi kalau pelaku kezaliman ini nolongnya gimana? Kata Rasulullah, pegang tangannya, tahan tangannya, jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Sekarang gimana caranya kalau ternyata anak kita korban? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak kita menjadi korban pembulian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau pembulian terjadi di sekolah, bangun hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Sekolah harus punya andil di situ, karena anak kita diajarin di situ. Sekolah harus tahu. Nah, kita jangan justru memperbaiki masalah di luar sekolah, langsung menghubungi orang tua yang melakukan pembulian atau kekerasan misalnya. Ini justru akan menimbulkan mudarat yang besar. Yang perlu kita bangun adalah hubungan dengan sekolah yang baik, yang sehat. Ini akan menyelesaikan masalah dengan bijak. Itu pertama.
Si anak ini harus dibangun. Harus diajarkan kalau dia mendapatkan kekerasan berikutnya. Jadi kita jangan pernah suruh anak kita minta maaf doang. Paham ya? Begitu, minta maaf dulu. Minta maaf lagi, minta maaf lagi. Minta maaf berkali-kali, ini salah satu bentuk kelemahan. Paham ya? Memaafkan, itu berkali-kali dilakukan, itu kelemahan. Tapi ajarkan anak kita buat jadi kuat. Gimana? Kalau digituin lagi, tahan orangnya. Kalau dia bisa ya. Kalau dia bisa, suruh tahan. Itu yang pertama. Pegang tangannya, jangan takut. Yang kedua, kalau di sekolah suruh lapor ke guru. Ini caranya. Si anak dibikin terbuka. Kita tekankan si anak, nggak apa-apa, di sekolah itu ada guru. Guru itu udah besar. Semuanya takut sama guru. Hah? Jangan takut sama siapa-siapa, datang ke guru, laporkan ke guru. Ini yang perlu kita kuatkan sama anak kita. Dan kita arahkan mereka bagaimana bersikap dengan sikap yang benar. Kalau di tempat umum, suruh ngejerit. Kalau dipegang orang asing misalnya. Paham ya? Karena terkadang terjadi pelecehan-pelecehan di tempat umum yang tersembunyi misalnya. Suruh lari langsung ke orang tuanya. Masalah orang asing ini. Orang asing, bagian tubuh yang nggak boleh dipegang. Ini perkara-perkara yang perlu kita ajarkan sama anak kita. Jadi kalau anak kita dibully, itu yang perlu kita selesaikan bukan cuma masalahnya aja. Ini gimana sih langsung beresin masalah? Enggak. Selain masalah yang diselesaikan, si anak harus diperkuat. Harus diperkuat. Dalam sisi pertemanan, di antara solusi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat Luqman adalah mengajarkan si anak untuk mewarnai lebih awal dibandingkan diwarnai. Jadikan anak kita orang yang ngajak, bukan yang selalu diajak. Paham ya? Yang mewarnai bukan yang diwarnai. Jadikan anak kita yang aktif dalam kebaikan. Bukan anak yang cenderung diam, merenung. Ini kesian, khawatir ada beberapa hal yang tidak diceritakan oleh anak tersebut. Jadi selain masalahnya diselesaikan dengan cara yang baik dan bijak, gimana caranya? Kalau terjadi di sekolah, bangun hubungan komunikasi yang baik dan sehat dengan sekolah. Jangan langsung. Kalau langsung sama orang tua nanti berantem. Kemungkinan besar berantem. Ya kalau ketemu orang tua yang adem. Kalau yang ini macam lagi, nanti kita benturan pasti. Tapi kalau dijembatani lewat sekolah, insya Allah akan lebih bijak dan tidak boleh berhenti di situ. Harus kita perbaiki anak kita yang dibully. Atau bukan dibully ya, karena di TK ini biasanya apa? TK atau SD kelas 1 itu biasanya karena memang belum bisa berteman kan. Kita latih anak kita buat jadi orang yang terbuka sama gurunya untuk berbicara. Jangan diam. Latih anak kita untuk ngomong sama orang tua juga. Kenapa? Karena ini akan sangat mungkin terbawa sampai besar. Dr. Jasim Abdullah pernah menyampaikan 75% dari orang yang dilakukan pelecehan seksual kepada dia, 75% nggak ngomong sama orang tua. Nggak ada yang ngomong. Nah ini justru harus kita latih anak kita, kita perkuat anak kita. Kita nggak mau anak kita berlaku zalim, dan kita juga nggak mau anak kita jadi korban kekerasan, korban kezaliman. Untuk anak yang menjadi pembuli misalnya, kalau anak besar ya, kalau anak kecil anak yang melakukan kekerasan, di antara yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan pada dia bagaimana cara berteman yang baik dan benar. Dengan cara apa? Dibacakan kisah sahabat Rasulullah SAW yang justru mereka saling membagikan hadiah, saling mengucapkan salam, saling menebarkan senyuman. Ini kita sampaikan pada anak kita, agar anak kita tahu sahabat itu harus diperlakukan dengan baik. Itu pertama. Kedua,
harus kita ajarkan pada anak kita tentang sebab akibat. Sebab akibat. Kalau kamu pukul teman kamu nangis. Nanti kalau teman kamu ke dokter, sama dokternya ditanya, dipukul sama siapa? Paham ya? Jadi memang perbuatan dia itu ada apa? Ada akibatnya. Ini akan menjadikan anak lebih mikir. Anak itu akan nyebrang jalanan dengan penuh kehati-hatian kalau dia tahu tabrakan itu sakit. Paham ya? Ketubruk itu sakit, ketabrak itu sakit. Dia akan penuh kehati-hatian ketika dia berjalan. Sebab akibat ini perlu diajarkan pada anak kita. Perlu kita ajarkan sama anak kita. Piring pecah, jelaskan sama anak kita. Pecah nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai, belingnya bisa kena bibir kita nanti bisa berdarah. Ini nggak ada tukang nggak ada yang bisa betulin kalau piring pecah. Susah dibetulin, terus gimana? Biar si anak paham apa itu akibat. Ini kita jelaskan pada anak kita agar lebih paham dia terkait bagaimana cara berteman. Karena sekali lagi yang namanya anak-anak nggak usah sama temannya, kadang sama kakak adik aja dorong-dorongan. Nah ini perlu kita jelasin sama anak kita bagaimana cara berteman yang baik. Dan yang perlu digarisbawahi, jangan pernah mau anak kita terus jadi korban, dan jangan mau juga anak kita jadi pelaku. Dua-duanya jelek, dua-duanya buruk, dan dua-duanya harus dihentikan kata Rasulullah SAW. Yang jadi korban dan yang korban kekerasan sama yang melakukan kekerasan. Dan kalau sekali lagi kalau terjadi di sekolah harus bangun hubungan komunikasi yang baik bersama sekolah. Di antaranya dengan apa? Dengan minta waktu untuk ketemu sama sekolah. Karena banyak sudut yang perlu dilihat. Apakah cerita si anak benar? Apakah cerita ini beda? Apakah gurunya juga beda? Nanti wali kelas yang melihat. Ini nanti di apa namanya diperhatikan. Jadi sudut-sudut yang memang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita nyalahin anak kita padahal anak kita enggak salah. Ini juga hati-hati. Kadang terjadi bukan cuma di sekolah ya, bahkan di rumah. Adiknya nangis langsung kita tunjuk kakaknya. Ngapain adiknya? Padahal adiknya jatuh sendiri misalnya. Nah ini justru akan mengakibatkan luka baru lagi pada anak kita yang dia nggak salah gitu. Paham ya? Jadi memang dalam perkara ini banyak sudut yang akan terlibat, banyak sudut yang perlu dilihat, banyak sudut yang perlu kita perbaiki untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan bijak. Nah, di antara bentuk pertemanan yang perlu mendapatkan perhatian besar dari kita juga adalah penggunaan media sosial. Ini kita lebih kerucut ya. Penggunaan media sosial dalam pengaruh atau dalam mempengaruhi keburukan dalam anak-anak kita, pergaulan mereka. Dan anak-anak ini masya Allah belajarnya cepat. Ini handphone kayak gini, masya Allah dia lihat abahnya dikit paham langsung ininya, maksudnya bagaimana. Anak-anak belajar cepat. Maka orang tua perlu apa? Perlu kontrol media sosial anak. Bahkan ada satu faedah dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Hamdan. Syekh Abdul Razak bilang apa? Di zaman kita sekarang ini kita punya teman baru. Iya teman kita. Ikut bareng kita terus. Di sini kumpul fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kerancuan pemikiran, kerusakan akidah, manhaj, akhlak, kerusakan syahwat ada di sini. Bahkan kita akan dikenyangkan syahwat kita dengan ini, dengan sahabat baru kita ini, yaitu apa? Handphone. Kita harus lebih bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita menggunakan media sosial. Bahkan pernah ada, ini kita sebutkan untuk faedah ya, ada anak yang terpapar fitnah syahwat, tontonan-tontonan yang gak benar. Ternyata dari mana?
Dari orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu. Si anak dapat itu dari orang tua. Dan sekarang ini lebih apa namanya? Lebih membutuhkan perhatian kerat dari kita. Apalagi dengan adanya AI ya. AI ini nggak susah, aplikasinya banyak, gampang. Ini nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau kita nggak benahin itu dari sekarang, repot kita nanti. Mendingan capeknya sekarang, nyamannya besok. Dibandingin kita bilang, aduh sibuk kerja lah, nantilah. Repotnya kapan? Nanti. Dan orang tua kalau udah dikasih ujian sama Allah di anak, payah, berat luar biasa. Masallah banyak doa, pertemanan, pergaulan, dan teman-teman di luar itu ngiming-ngimingin perkara yang enak. Udah ikut kita aja, senang-senang di luar. Sumpah di rumah apa? Apalagi punya masalah sama orang tuanya, anak remaja, ikut teman-teman. Alhamdulillah kita di Indonesia ya, yang masih ada orang tua apa segala macam. Kalau di Barat 18 tahun ke atas sudah bisa putuskan perkara sendiri. Bahkan anak bisa laporin orang tuanya ke pihak yang berwajib. Kita di sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita tarbiyah anak-anak kita. Maka mendingan capek sekarang, mendingan keringetan sekarang dibandingkan nanti kita keringetan besok. Keringetan besok keluar di badan, di mata, di keluar dari mata kita. Nangis. Ini pertemanan ini bahaya. Kenapa teman buruk itu bisa menjadikan baik itu buruk, buruk itu baik. Ngerokok itu paling basic ya. Sampai dibela-belain anak SD itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ngambil rokok sisa. Atau sekarang Rasulullah SAW. Dan Anda yakin perkara tersebut bukan perkara yang kita tidak ketahui. Bahkan kalau kita cari beritanya, banyak berita. Anak-anak SD yang sudah terpapar tontonan-tontonan yang nggak benar, yang nggak layak. Wah udah banyak. Bahkan ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebencian orang kafir pada kaum muslimin bukan hanya dengan melemparkan rudal-rudal mereka saja atau peluru-peluru mereka. Yang mereka lemparkan pada kita apa? Merusak ini, memberikan keraguan pada agama kita. Sehingga yang ragu sama Islam bukan lagi orang kafir, Muslim itu sendiri ragu sama agama. Belum lagi LGBT. Baru beberapa hari yang lalu ada orang datang dari luar negeri. Dia cerita dia baru daftar universitas. Ini tahun 2024 ini. Dia daftar universitas di Australia. Salah satu dosennya, dilihat dari belakang rambutnya panjang pakai rok. Begitu kebalik jenggotnya segini. Jenggotan tapi make up-an. Pakai keluar gitu. Nah, maka ini perlu apa? Perlu kerjasama, perlu kerjasama. Nah, kerjasama ini dengan siapa? Yang pertama kerjasama antara suami dan istri. Kalau suami sama istri bisa genah, bisa sekepala, sejalan, insya Allah gampang. Jadi hubungan yang harus dijaga keharmonisannya antara suami dan istri punya semangat yang sama untuk diri. Yang pertama. Yang kedua, kerjasama dan keharmonisan antara sekolah dan orang tua. Keharmonisan antara sekolah dan orang tua.
Nah, Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, di antara perkataan Hasan Al-Basri adalah laisa lil mu'min an yamshiya ma'a man syaa. Bukan sikap seorang muslim itu berteman dengan semua orang. Tapi kita harus pilih dengan siapa kita berteman. Muslim itu gak semua orang kita jalan sama dia kan. Ada yang kita bilang afwan, gak apa-apa kita bilang sama anak kita temenan sama si fulan, jangan temenan sama si fulan. Kenapa Bi itu ngomongnya kasar? Gak bagus. Nanti kita gak kasar ketularan. Gak apa-apa. Untuk kita pilih-pilih teman. Untuk anak-anak kita pilihkan bagi mereka teman-teman yang baik. Kenapa? Kalau teman baik pasti memberikan pengaruh yang baik. Teman yang buruk memberikan pengaruh yang buruk, dan biasanya itu gak terasa. Sedikit demi sedikit memiliki pengaruh. Nah, jadi ingat ya, selain kita jadikan teman kita nih orang yang baik, carikan teman yang baik, jadikan juga anak kita teman yang baik. Jangan sampai anak kita dihindari sama orang lain. Jangan sampai anak kita ditunjuk sama orang tua lain, jangan temenan sama si fulan. Paham ya? Kita harus jadiin anak kita, cari teman yang baik dan jadi teman yang baik. Tentunya ini akan sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak kita yang mereka masih TK, masih SD. Mereka punya cukup pengalaman untuk bagaimana berteman, apalagi dalam sisi keburukan. Kalau kita lihat sekolah-sekolah negeri, apa ya? Ya lebih serem ya, sekolah Islam aja harus ketat, apalagi sekolah negeri harus ketat. Dan hal tersebut dilakukan oleh pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Kalau lingkungan terlibat, lingkungan juga harus diperhatikan sudah tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait keburukan pertemanan ini. Sebenarnya banyak banget ya, banyak banget, tapi kebanyakan perkara yang kita lihat nggak perlu disampaikan semua kan. Bahkan kalau mungkin anak pengen tanya satu-satu nih, pengalamannya juga luar biasa. Tahu orang gini, tahu orang itu, tahu kejadian ini, tahu kejadian itu. Intinya perkara-perkara keburukan dalam pertemanan ini perkara yang nyata, perlu mendapatkan perhatian yang nyata, terlebih anak perempuan. Semakin gede, semakin butuh perhatian besar dari kita. Perempuan ini ada bekasnya masalahnya. Paham ya? Walaupun dua-duanya keburukan, artinya penyesalan yang lebih besar, perlu lebih dijaga. Dijaganya bukan dengan keras, dengan tekanan, enggak. Dijadikan dia hangat dalam keluarga, dapat perhatian, terbuka sama keluarga, itu semua dibangun. Kepercayaan, rasa aman, ini semua dibangun. Di antara bentuk yang bisa dilakukan adalah memberikan kepercayaan pada anak. Itu kita lihat anak kita, coba praktekin di rumah. Kalau anak udah agak gede sedikit ya, SD kelas 1 insya Allah udah bisa. Kita lihat anak kita dengan pandangan yang serius, terus kita bilang, misalnya Sofia, menurut Sofia, Abah belok kanan atau belok kiri? Paham ya? Kita minta pendapat si anak, tapi dengan serius. Itu si anak akan sangat bahagia dan merasa dipercaya. Coba dipraktekkan. Tapi jangan asal-asalan ya. Benar-benar kita butuh apa? Seakan-akan kita butuh pendapat dia. Sofia, apa ini abang nggak tahu, ini abang minum ini atau ini ya? Mungkin Sofia bisa kasih agak ide. Itu si anak diomongin kayak gitu, dia akan timbul kepercayaan besar di dirinya. Ini harus ada kayak gitu, biar anak enak sama orang tua, nggak ada kaku-kaku, canggung sama orang tua, nggak ada. Nah, kalau orang tuanya nggak begitu sering hadir di rumah,
tetap dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh pihak ibu dan juga bapak. Ini akan sangat memberikan kebaikan untuk anak-anak kita, rasa aman, percaya mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana cara memberikan nasihat apabila anak nakal, tapi orang tuanya selalu bilang namanya juga anak kecil. Nah ini juga harus omongan namanya juga anak kecil ini perkataan yang kadang benar kadang salah. Paham ya? Umur dia masih kecil itu dimaklumi kekecilannya, tapi tidak dimaklumi perbuatannya. Dalam Islam, kalau anak kecil merusak barang orang lain disuruh ganti apa enggak? Si anak nggak disuruh ganti. Tapi apa udah begitu aja, walinya yang disuruh ganti. Artinya kekecilan anak tersebut dimaklumi, tapi tetap harus dilakukan perbaikan. Kalau maksud dari orang, salah nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Kalau maksudnya adalah biarin aja, salah. Paham ya? Harus dimaklumi kekecilannya. Maksudnya apa ya? Jangan dihukum berlebihan, dipukul, digebukin, dimarahin sampai nangis. Ya. Tapi tetap perbaikan tersebut harus dilakukan. Dan sekali lagi jangan sampai anak kita dicap sama orang lain anak yang nakal. Kita harus kasih pengertian sama anak kita. Kasih pengertian. Udah kita kasih pengertian, besok kita antar ke sekolah, kita bilang ke gurunya apa? Ustazah, ini Masya Allah, katanya udah bilang gak mau pukul-pukul lagi. Masya Allah Ustazah, ini anak udah jadi soleh sekarang. Bilangin si anak biar ya. Kemungkinan besar itu gak berhasil. Harus diulang lagi, diajak berteman pada teman yang baik, atau menceritakan kisah-kisah ya, yang menceritakan kisah anak baik. Jadi kalau kita dibilang anak kita mengganggu, perbaiki kita. Jangan sampai anak kita dapat cap di umur yang dia tak pantas dapat cap. Ini anak nakal, badunya. Nah ini kasihan anaknya. Kita ngecap anak kecil nggak boleh, tapi kita sendiri tidak melakukan perbaikan. Bagaimana kita sebagai orang tua, menghadapi teman-teman di sekolah anak yang tidak semuanya soleh atau baik akhlaknya? Apakah memindahkan sekolah anak jazakumullah? Ini penting. Mencari lingkungan yang 100% baik sulit. Terkadang kita tidak boleh bersandar hanya kepada kondisi. Yang terpenting adalah kalau memang rusak sekolahnya rusak atau banyak keburukan yang kita tidak inginkan, keluar nggak apa-apa. Tapi dipastikan keluarnya itu ke tempat yang lebih baik. Tapi yang ingin jadi poin lebih besar yang ingin saya sampaikan adalah perkuat anak kita. Karena kita nggak bisa rubah apa? Kondisi. Rubah anak kita. Kita keluarin anak kita dari sana, kita masukin ke sini. Di sini belum tentu ketemu yang baik juga. Dari sini pindah ke sana. Nggak usah di sekolah dulu, di pesantren misalnya. Belum tentu pesantren. Maka lebih bijak kita menyelesaikan masalah. Gimana? Bangun hubungan sama sekolah yang baik. Harus beres perkara. Nggak boleh. Ngomong sama sekolah, barangkali ada kesempatan buat bisa ketemu sama orang tua si bulan, biar kita bisa lebih enak ngomongnya. Nanti mau sekolah jembatan pasti. Ngobrol sama guru dan perkuat anaknya. Anaknya harus kuat. Kita bilang kalau dia apa-apain, kalau laki-laki ya suruh apa? Suruh tahan, nggak apa-apa. Jangan mau dipukul. Jangan kita bilang nggak apa-apa lah, nggak sakit kan, nggak benjol kan, nggak udah nggak apa-apa. Jangan. Kesian anak kita. Bilang sama anak kita apa? Tahan. Jangan, kamu nggak boleh dipukul. Dan sampaikan ke guru.
Paham ya? Sampaikan ke guru. Jadi dijadikan guru adalah orang yang didatangi ketika ada masalah. Itu kalau di sekolah guru. Kalau di rumah siapa? Orang tua. Ada pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya kurang lebih sama. Bagaimana kalau misalnya anak kami temanan dengan anak yang suka main fisik? Gimana cara ngomongin ke anak-anak agar si anak tersebut tidak merasa diceramahi terus? Agar tidak diceramahi terus. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diceritakan. Yang kedua, dia diantar langsung ke ustazahnya, disampaikan ke ustazahnya. Dan terus bentuk anak kita untuk apa? Untuk berani ngomong, berani ngelawan ini terkadang boleh. Bentuk jasa dan mutawa sampai membagi antara memukul yang menyerang sama memukul yang untuk bertahan. Makanya kita ada bela diri. Bela diri itu di sekolah diajarkan bisa. Bukan cuma diadakan perlombaan bela diri. Sama negara pun diadakan suatu kegiatan positif. Karena memang bela diri ini harus dan harus diajarkan sama anak-anak kita. Harus diajarkan sama anak-anak. Buat dia ngomong ke temannya, kalau kamu digituin sama teman, bilang jangan kayak gitu. Bilang ke teman. Sekali, dua kali belum berani, insya Allah akan terus kita bentuk kekuatan anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin tanya Ustaz. Di antara salah satu metode untuk memberikan nilai-nilai atau ini buruk, ini baik kepada anak itu kan melalui kisah-kisah, Ustaz. Kisah sahabat, boleh sahabat atau kisah ulama gitu. Boleh nggak Ustaz untuk kadang kita minim referensi nih Ustaz. Adanya kisah yang itu nggak tahu apa ya, misalnya dongeng lah Ustaz. Boleh nggak kalau misalnya kita membacaan kisah dongeng yang memang kita tahu itu isinya itu palsu-palsuan. Bukan, isinya ada kandungan nilai-nilai ini baik, ini buruk, tapi itu kisah rekaan Ustaz, bukan kisah nyata dari kisah sahabat apa itu fiksi gitu. Boleh nggak untuk sebagai ulama silang pendapat dalam masalah ini. Nah, pendapat yang aman itu dengan memberikan prolog di awalnya dengan bayangkan dengan kalimat seperti bayangkan misalnya seandainya, sehingga kita tidak masuk dalam perkara kebohongan. Tapi kalau memang ada faedahnya, boleh diceritakan di sana. Cerita-cerita yang memang ada kandungan nilai yang baiknya, itu boleh diceritakan sama boleh memang. Atau mungkin perkara-perkara di jalanan juga. Ada orang gila di jalanan yang pakai baju misalnya. Si anak melihat, si anak melihat itu gitu. Kita bilang orang kalau udah nggak ada akalnya, bukan begitu. Makanya kita jangan kayak gitu. Atau ada patung pakai baju misalnya, patung bukan pasar manis. Enggak pakai baju, ternyata selalu. Kita berpatung kan, kita manusia. Ini jadi edukasi. Intinya keburukan negatif yang kita lihat di luar bisa jadi bahan edukasi. Intinya selesaikan semua masalah dengan bijak. Terkadang cuma mindahin itu mindahin sekolah, mindahin pesantren enggak, pindah rumah enggak, dan mencari kontrakan lain. Kadang cuma jangan berhenti di situ aja, tapi dengan apa? Dengan
kekuatan pada anak. Walaupun pindah pesantren juga, tetap harus kasih edukasi buat anak kita, buat batasan-batasan yang perlu dia ketahui dalam berteman misalnya, untuk dia terbuka. Ini terbuka ini Allah penting sama orang tua dan sama guru di sekolah. Jadi jangan jadi anak kita anak yang nyimpen, ini akan menjadi bahaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 anak, punya kelas 1, satu kelas 5. HP di rumah satu, itu HP istri dan anak. Kami tidak memegang 2 HP. Jadi semua informasi itu satu, termasuk anak. Saya tidak memberi izin mereka bermain HP sendiri. Kami tidak melihat televisi. Kami tidak memfasilitasi untuk game, PlayStation. Saya mencoba alternatif lain untuk jadi solusi. Saya kerja di rumah. Saya memberikan waktu 24 jam itu untuk anak-anak saya. Mereka saya kasih solusi main. Mau main ke sawah, ke sungai, kemana pun saya ikut. Pertanyaan saya bahwa kedua anak saya bergaul di lingkungan gimana? Lingkungan kami jamak sekali memegang HP, jamak sekali bermain dengan PlayStation. Saya kira naluri anak-anak saya adalah kenapa saya oralih dolanan HP, oralih dolanan PlayStation, nang bapak biong nyong, sedangkan sing liyan iku. Saya sudah kasih penjelasan semampu saya. Saya sudah kasih solusi sekuat saya. Tidur saya dongeng, saya elus setiap hari. Saya di rumah full 24 jam. Saya kasih solusi kemana kamu ingin, ayo. Tapi ada masa di mana aku kepengen kayak kancane lah. Aku kepengen dolanan HP lah, aku kepengen PlayStation lah, namanya ngerauli. Kenapa saya nggak? Apa yang harus saya lakukan ketika anak sampai di titik jenuh? Aku kepengen seperti mereka. Saya ingin diberi akses untuk pegang HP sendiri seperti mereka ini. Saya diberi akses untuk main PlayStation seperti mereka, sehingga saya ya seperti anak-anak yang lain, seperti itu. Terima kasih. Bisa didengar juga oleh sahabat-sahabat semua. Jadi anak kita jaga dari handphone dan juga dari TV, tapi ternyata dia lihat sahabatnya pada apa? Pada main HP. Ini agak sedikit terganggu ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan tetap dapat manfaat. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Terkadang memang perlu dijelaskan dulu. Kalau nggak pakai kedengeran nggak? Apa tidak ya? Insyaallah ya. Dijelaskan dulu. Kita jelaskan buruknya sama anak. Jadi kenapa kita melarang atau membatasi dia dari main handphone? Ini kita jelaskan. Kenapa sih dia dibatasi? Kenapa yang lain nggak dibatasi? Jadi kita jelaskan ke dia, ke anak-anak kita. Pertama. Terus kedua, handphone ini nggak apa-apa kita gunakan buat anak kita, tapi dengan batasan dan kontrol. Apalagi handphone tersebut sudah menjadi sesuatu yang dipakai sama semua orang. Nah, kalau kita larang anak kita 100% dari handphone tersebut, kita khawatir justru dia akan pakai handphone sembunyi-sembunyi di belakang kita.
maka boleh kita berikan di waktu tertentu dengan film atau tontonan yang kita ketahui di waktu yang telah ditentukan, di durasi yang sudah ditentukan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Sambil kita bisa kasih tahu anak kita, kenapa yang lain pegang sendiri, kamu kita sampaikan jadi kita sampaikan kalau di handphone ini kadang suka ada gambar-gambar yang nanti bikin kita mimpi buruk misalnya, bikin kita kebayang-bayang, nanti kita jadi nggak berani ke kamar mandi misalnya. Itu kenapa? Karena kita suka ngelihat handphone yang nggak dikontrol sama orang tua. Kita jangan sampai kayak gitu. Aplikasi nanti di waktunya dengan durasi tertentu, dengan tontonan yang baik. Dan alhamdulillah dari beberapa channel yang ada nih sekarang ada beberapa channel yang memang menunjukkan tontonan-tontonan yang baik. Mungkin bisa ke YouFit Kids ya, bisa ke YouFit Kids atau tontonan-tontonan yang lain yang aman untuk anak-anak. Itu bisa dilakukan untuk siapa? Untuk nanti kita lihat kejujurannya. Nanti kalau udah 10 menit udah ya. Kalau belum 10 menit kita datengin dia, kok nggak ngomong? Kita terus bentuk dan sampai dia sendiri kalau udah 10 menit dibilang kita. Kasih handphone ke kita. Kasih kepercayaan, besok kalau baik lagi dikasih nonton lagi tapi yang sesuai. Ini nggak apa-apa, masalah. Enggak masalah. Kenapa? Karena kita khawatir anak kita justru nonton di luar, kita ketat ngelarang dia, justru kecolongannya besar. Khawatirnya. Lebih baik kita enggak kita larang, tapi kita kontrol, kita batasi dan kita kontrol. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekian yang bisa kami sampaikan insyaallah. Sekaligus di sini ahlan wa sahlan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen bertanya langsung ke sekolah atau konsultasi terkait anaknya, buat bareng-bareng kita cariin dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, petunjuk-petunjuk Rasul SAW untuk kita bisa perbaiki anak kita lebih baik. Walaupun tidak harus di forum-forum seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bapak-bapak kita keluar melihat anak kita screening kesehatan. Untuk yang ibu-ibu nanti tirai akan dibuka terus maju ke depan ya. Nanti akan dilanjut oleh dokter wanita. Makanya audiennya perempuan semua. Kita nemenin anak kita screening aja. Kersek-kersek. Iya. Tapi cuma sedikit saja. Alhamdulillah tempatnya nggak besar ya. Kalau besar nggak kelihatan.